2008, kami memulai produk Yardi. 2016, kami beralih ke perusahaan startup dan sekarang kami punya Seven Wonders. Ada di bidang retail, kafe, pabrikan tekstil, spa, emas, pet shop, apotek, dan kosmetik. Konsumen kami tersebar dari Aceh hingga Papua. Kami memberi solusi bagi UMKM dan UKM. Dan juga kami memberikan pelatihan dan pendampingan. Visi kami menjadi standar software terbaik bagi para pengusaha Indonesia. Dari dulu, saya memiliki kecintaan di dunia IT. Dari awal, sistem install satu persatu produk secara manual. Sekarang, user bisa konsultasi secara online dan mendapatkan demo gratis juga secara online. Bahkan, hanya dengan 2 detik saja pembayaran diterima, program sudah bisa instan siap dipakai. Misi kami membangun Duta Digital Indonesia. Saya sangat senang menganalisasi sistem perusahaan dan mengefisiensikannya dengan teknologi. Salah satu kendala di lapangan saat implementasi adalah bahasa dan alat. Oleh karena itu, kami membuat seluruh software kami berbahasa Indonesia. Kami berikan bantuan juga berupa WhatsApp Group, support tiket, dan sertifikasi di Lemtron. Di Indogo, Kami percaya everyone is CEO! Ya, halo, selamat sore semuanya. Ketemu lagi sama saya Visnu di acaranya Ngebis, ngobrol enak soal bisnis. Kalau ngobrol tentang bisnis, jangan lupa ya, acara Ngebis setiap hari Kamis jam 4 sore, tentunya dengan narasumber yang keren-keren. Hari ini kita bakal ketemu narasumber yang sangat keren, yaitu seorang coach. Nah, siapa beliau? Tapi sebelumnya, perkenalkan dulu, kami ini dari Landmark. Landmark ini adalah perusahaan software, fabrikasi software berbasis cloud, khusus untuk back office teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu nih, wah untuk bisnis apa aja nih? Bisa toko emas, toko retail, groceries, spa, kosmetik, lekotik atau kosmetik, apotik, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan teman-teman kira-kira, wah bingung, cocok nggak ya nih bisnis saya pakai Landmark? Tanya langsung di 0896 2600 5000, 0896 2600 5000 atau buka landmark.com, lnmarc.com.
Oke, hari ini kita kedatangan seorang tamu, namanya beliau ini adalah Coach Heri Komala. Saya akan bacakan terlebih dahulu ya teman-teman, CV-nya beliau. Mungkin teman-teman yang di IG nggak bisa lihat, nggak apa-apa, nanti bisa lihat di YouTube ya. Oke, namanya ini adalah Heri Komala. With great enthusiasm comes great result. This is his quotes. Wah, work experience ini kalau teman-teman lihat nih ya di YouTube. Work experience-nya beliau ini sebagai direktur utama di CV Sri Gading, Unggas Pratama di Malang, lalu CV Toyo Marto Unggas Sejahtera di Malang, lalu sebagai direktur juga di Wiratama Jaya Mandiri di Semarang, dan komisaris utama di Berau Unggas Sejahtera di Kalimantan Timur, dan direktur di PT Bumi Bati Wakal Mitra di Kalimantan Timur juga, dan sebagai komisaris di CV Paguntaka Mitra Sejahtera di Tarakan, Kalimantan Utara, dan komisaris di CV Tuno Tanaka Mitra Sejahtera di Kalimantan Utara, dan beliau juga sebagai komisaris di Benuanta Mitra Sejahtera di Kaltara, dan direktur utama juga di Harapan Jagung Sejahtera di Kalimantan Timur. Nah, beliau ini adalah sebagai seorang karakter motivator. Jadi kalau teman-teman nanti punya pertanyaan nih ketika kita ngobrol, boleh langsung tanyakan. Tulis di komentar, baik itu di IG ataupun nanti yang di YouTube, yang nonton di YouTube ya. Nah, beliau ini sebagai karakter motivator sejak 2007 melalui SOS. SOS ini adalah kependekan dari Spirit of Success. Lembaga yang bergerak untuk memberikan motivasi pelatihan supaya setiap orang itu bisa meningkatkan potensinya. Nah, jadi kalau teman-teman ngerasa bahwa aduh potensi atau motivasi saya merasa kurang, boleh ngobrol di sini dan tanya-tanya nanti ya. Ya, beliau ini menyelesaikan sarjana teknik di Universitas Surabaya, lalu SOS saat ini sudah melaksanakan berbagai kegiatan seminar training lebih dari di 70 kota di seluruh Indonesia. Nah, nanti kalau penasaran boleh baca ya, langsung di YouTube. Oke, iya. Sebentar ya, saya coba. Nah, oke. Wah, ini Coach Heri Komala sepertinya udah join nih. Oke, saya akan... Iya, ini dia. Halo. Halo, Coach Heri. Halo. Ya, Apa kabar? luar biasa, dahsyat. Oh, selalu luar biasa ini kalau Coach Heri ini, Iya, tiap iya. kali ketemu ya. Kita baru ketemu by the way minggu lalu nih di acaranya Iya, Coach Heri. minggu lalu ya, ini ketemu lagi nih. Apakah bisa Iya. mendengar suara saya? Jelas, Pak? Yes, jelas Coach. Jelas ya? Oke ya, iya. Iya, mantap, Iya. mantap. Soalnya di sini Nah. hujan dan ada petir Oh. keras sekali, jadi oke, semoga lancar. Enggak, tapi semua. jelas. Jelas ya? Ya. Oke, ya. Oke, sip. Nah, Coach Heri, kita mulai dulu nih. Beberapa teman-teman mungkin kan bingung atau, waduh ini siapa nih? Mungkin baru mendengar nama Coach Heri. Padahal Coach Heri ini kalau boleh dibilang cukup banyak dan cukup lama sekali ya berada di kancah seminari yang ada di Indonesia. Nah, siapa sih sebenarnya Coach Heri ini dan kesibukannya itu ngapain aja sih sebetulnya? Iya, jadi semangat pagi, siang, sore, malam semua gitu ya. Senang bisa ketemu Yes. dengan teman-teman ya, dengan Pak Visnu. Salam juga buat Bu Evelyn ya. Di Jakarta Yes. atau di mana nih Pak? Di Semarang? Minggu lalu Kita lagi di Semarang, Bandung. ya? Oh di Bandung sekarang, weh keliling terus, dahsyat luar biasa. Ya, jadi ini salam kenal untuk semuanya ya. Nama saya adalah Heri Komala. Jadi saya adalah seorang ini ya. Ayah dari 2 orang anak ya dan 1 istri gitu. Ya, kalau sekarang saya tinggal di Malang, Jawa Timur ya, usaha ada di Apel, Malang sini. Ya, Batu ya, Malang, apel. Ya, kalau usaha ada di sini sampai di Kalimantan juga. Ya, bersyukur, puji Tuhan dan terima kasih untuk kesempatan bersama dengan Landmark ya dan juga Pak Visnu, Bu Evelyn, terima kasih untuk kesempatan bisa sharing ngebis hari ini ya. Yes, Oke. of course dong. Iya, ini bisnya udah lewat ini, Udah mulai Udah, jalan. udah. Kita udah mulai jalan nih kita nih. Yes. Jadi kalau Oke, teman-teman ini excited semua sekali. Ya. yang lagi nonton di YouTube ataupun di IG, nanti silahkan tuliskan pertanyaannya ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Nanti kita bakal langsung bahas bareng-bareng sama Coach Heri. Oke. Nah, lalu Coach,
Ini ngobrol nih, tadi barusan cerita ini bidangnya Coach Heri ini sebagai karakter motivator. Nah, sebetulnya Ya. karakter motivator itu apa sih, Coach? Ya, jadi karakter motivator, jadi bagaimana kita memotivasi orang ya, bukan hanya orang, tapi juga diri sendiri ya, diri sendiri dulu, kemudian orang yang ada di dekat kita, keluarga ya, dan juga yang lain gitu ya, termasuk tim kita, kemudian orang-orang yang ada di sekeliling kita ya. Ya, jadi bagaimana kita memotivasinya bukan hanya semangat, semangat, semangat saja, ya, tapi juga secara karakter gitu ya, karena ini penting sekali. Ya, kita tahu bahwa sebenarnya karakter itu adalah behavior atau perilaku seseorang pada saat keadaan dia ditinggikan atau lagi tertekan. Jadi bisa saja dia mengalami masalah gitu ya, karena tekanan pekerjaan atau tekanan masalah rumah tangga atau apapun gitu ya, mungkin juga penyakit dan yang lainnya. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat itu karakternya seperti apa. Ya, dan kita bisa memotivasinya bagaimana dia bisa jadi lebih semangat, bisa jadi lebih rajin, lebih tekun, dan bisa mencapai targetnya. Nah, jadi seperti itu singkatnya untuk karakter motivator itu. Iya. Oke, wah, jadi ketika ditinggikan dan juga direndahkan ya, memang ini Iya. memang paling kelihatan ya. Makanya kenapa ada istilah bahwa kalau pengen tahu karakter seseorang, kasih dia kekuasaan. Ya, ada yang seperti Ya. itu juga ya. Berarti itu one of them, berarti ya. Iya, bisa ditinggikan Oke. pada saat dia punya kekuatan, kekuasaan, punya banyak duit, wah mungkin lagi terkenal atau seperti apa gitu ya, tapi juga bisa pada saat dia tertekan. Nah, disitulah kelihatan karakter sesungguhnya dari seseorang. Gitu. Kalau cuma kelihatan kulitnya aja, ya baru di luar gitu kan, tapi kalau sampai ke dalam, nah itu masuk ke dalam karakternya. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Jadi ini teman-teman semuanya ini baru make up ya. Jadi ini baru make up. Nah, ini karakter ini bener-bener realnya ini ya. Ya, Berarti karakter dalemannya. itu yang di dalamnya, seperti itu. Oke. Nah, Coach, lalu kenapa sih kok bisa gitu ya? Maksudnya kalau ngelihat nih ya, ini kalau ngelihat portfolionya Coach Heri ini kan semuanya banyak sekali berhubungan dengan yang namanya bidang unggas ya, bidang unggas dan juga ada pertanian dan lain sebagainya. Kenapa sih kok bisa kepikiran jadi motivator gitu? Nggak apa sih Iya. masalah yang dilihat? Lalu kenapa kok bisa gitu ke sana gitu? Oke, jadi Latar kalau belakangnya, Pak. motivator ini sejak tahun 2007 ya, kurang lebih 2007. Ya, pada waktu itu sebenarnya sih tidak sengaja gitu ya. Kita diminta sharing sama teman-teman gitu ya, di komunitas kita, kemudian ke kampus juga, ya, dan yang lain gitu ya, ke perusahaan juga. Nah, dari situ kok banyak teman-teman yang bilang, wah ini bagus, kenapa tidak dibuat secara profesional, kenapa tidak dibagikan ke banyak orang gitu. Jadi waktu mulainya dulu dari Jawa Timur, Pak, kita, Pak. Jadi dari Malang, dari Surabaya, ya, kemudian ke sekitar berapa, 17-18 kota di Jawa Timur, ya, kemudian ke Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai Indonesia, gitu. Jadi sekitar 70 kota, mungkin 80 ya, hampir ya. Kita selama berapa, dari 2007 sampai sekarang 14-15 tahun ya, hampir ya. Ya, itu. Jadi, Wah, keren. ya banyak inilah, memberikan motivasi, semangat, dan juga caranya gitu ya, bagaimana kita bisa sukses gitu secara karakter juga. Jadi basicnya adalah karakter, ya seperti itu. Ya. Oke, jadi startnya nih teman-teman ya, saya recap sedikit. Startnya ini dari lingkungannya sendiri, lingkungan terdekatnya dari Coach Heri yang melihat potensi dalam diri Coach Herinya. Jadi bukan orang jauh ini ya, yang tahu bahwa wah ini bisa nih, kenapa nggak di-share ke yang jauh lebih besar? Nah itu cuma teman-teman terdekat kita atau orang-orang terdekat kita yang memang bisa melihat potensi tersebut dalam diri kita sebenarnya. Betul ya Coach ya? Iya. Jadi dari apa, kita mulai itu dari inilah, dari orang-orang terdekat, dari apa yang ada dalam diri kita. Ya termasuk juga dalam bisnis ya, atau usaha pekerjaan kita ya. Ya kita juga mulai dari yang kita punya, kita miliki, apa yang kita bisa gitu. Ya bolehlah berangan-angan atau bermimpi besar, bermimpi yang indah, oke. Tapi harus startnya, ya harus dari apa yang ada. Dari kecil nggak apa-apa. Ya, think big, start small, act now, kan begitu. Ya, boleh berpikir besar, ya, boleh bermimpi gede, bagus gitu. Tapi kita harus mulai sekarang, dan mulai dari yang kecil, nggak apa-apa. Gitu. Nah, kemudian saya juga, ini ya, ada bisnis ya, di beberapa unit bisnis saya, terutama di ayam ya, di perunggasan gitu. Mulai dari Jawa ini sampai bersyukur juga dapat kesempatan kita sampai ke Kalimantan ya, ke Kalimantan Timur sampai utara kita di sana.
Iya. Wah, keren, keren. Ini by the way, ini bidang ini lagi hype ya ini ya, unggas ini ada unggas yang seperti itu. Ini lagi happening sekarang. Nanti mungkin kita bisa ngobrol, atau mungkin teman-teman juga Oh mau iya, nanya ya nanti sama Coach Cherry. boleh, boleh. Oke, nah lalu Coach, boleh cerita sedikit nggak sih selama perjalanan nih, perjalanan karir dan juga bisnis dari Coach Cherry ini, yang paling berkesan itu apa sih sebetulnya? Yang paling berkesan saya bisa keliling kota di lebih dari 70, hampir 80 kota dan ketemu dengan ribuan orang. Jadi seminggu itu bisa 6-8 kali sesi seminar kita ya, waktu itu, sebelum pandemi ya. Nah, kemudian kita bisa sharing kepada banyak orang. Jadi murid saya itu dari umur 10 tahun sampai 70 tahun, Pak. Itu Wah, luar biasa. 10 tahun ada. 10 tahun ada sampai 70 tahun. Wah, jadi senior saya gitu ya, tapi hebat luar biasa mau belajar gitu. Ya, nah itu sangat berkesan gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengajar ya, kita bisa sharing, membagikan ilmu yang kita punya supaya orang-orang ini tahu gitu ya. Kita ini ingin bagaimana supaya setiap orang, ya ini terutama untuk milenial ya, bisa tahu akan potensinya. Ya, tahu akan potensinya dan bagaimana cara meningkatkannya. Nah, sehingga hidup mereka nanti bisa maksimal dengan potensi yang Tuhan berikan. Nah, kalau hidupnya maksimal kan enak, nyaman gitu. Ya. Nah, itu yang ingin kita share gitu ya pada waktu itu. Dan juga tentunya di kerjaan di Unggas ya, di perayaman ini ya saya bisa keliling ya ke banyak tempat, ketemu banyak orang juga, ketemu pejabat-pejabat juga, ketemu dengan teman-teman yang luar biasa, yang support kita, tim kita. Wah, itu dahsyat, itu luar biasa. Ya bersyukur aja, bersyukur. Semua karena kebaikan Tuhan gitu ya. Karena berkat Tuhan. Awesome, gitu awesome. Wah. Nah, jadi teman-teman ini untuk millennials khususnya barusan nih kata Coach Cherry bahwa how millennials know their potential. Jadi memang banyak sekali millennials tenaganya gedenya luar biasa. Tapi ini yang menjadi problem itu kan ngarahinnya ini loh. Kadang punya power gede tapi powernya larinya ke sini sana. Padahal kalau kita directing, wah ini menjadi sesuatu yang awesome, betul ya Coach ya? Yes, karena saya yakin setiap orang itu Tuhan berikan potensi yang luar biasa. Ya, minimum satu lah Tuhan itu berikan kepada setiap orang. Kalau dia ada 2, ada 3, ada 5, ada 10, wow, amazing itu ya. Tapi paling nggak satu lah saya yakin. Dan kalau satu itu dikembangkan, wah itu hasilnya luar biasa. Ya, dia akan memberkati banyak orang, hidupnya akan memberikan impact atau dampak, ya, dan dia menjadi lebih semangat kan hidupnya. Nah, seperti itu. Yes. Ya. Karena berarti juga ya. Yes, berarti bermanfaat gitu ya, luar biasa. Iya. Oke. Wah, keren-keren. Nah, jadi teman-teman nih, kalau merasa bingung, nanti boleh tuh tanya-tanya sama Coach Cherry. Atau boleh tanya di sini nih, mumpung ada kesempatannya. Nah, lalu Coach Cherry nih, kan ini Coach Cherry ini selain sebagai coach bisnis juga, sebagai coach motivator, dan juga berbisnis di bidang unggas, bisnis ini di pandangan Coach Cherry ini apa sih sebetulnya? Ya, jadi kalau di saya ya, di bisnis gitu ya, ada 2 hal yang paling penting. Jadi bagaimana bisnis itu yang pertama harus bermanfaat. Jadi bermanfaat bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi berguna. Jangan sampai kita bisnis kemudian kita membuat orang lain rugi atau membuat orang lain sengsara atau sakit atau bermasalah, jangan. Ya, tapi bagaimana bisnis kita itu harus bisa ya membangun orang, harus bisa memberdayakan orang. Ya, apapun bisnis itu. Ya kan? Nah, dan juga yang kedua, jadi pertama bermanfaat, yang kedua adalah bagaimana kita ingin di bisnis ini membuat semua orang bisa sejahtera. Jadi kita sukses sejahtera bersama. Jadi bukan hanya kita sendiri. Ya, karena kita kalau mau sukses sendiri aja ya jadi egois gitu ya, jadi gue loh gitu kan, nggak bisa gitu. Justru kita ini harus bersama-sama. Ya, sejahtera bersama. Makanya kenapa nama beberapa perusahaan kita, tadi contohnya ya ada PT Brau Unggas Sejahtera. Nah, kita itu ingin semua sejahtera bersama. Nah, ya kan? Jadi bagaimana bukan hanya owner ataupun direktur pimpinan, tapi terus sampai ke bawah. Nah, kita ingin semuanya sejahtera. Karena dengan kita semua bersama-sama sejahtera, sukses, hidupnya happy, wah itu kan seneng gitu. Nah, jadi bagi saya bisnis itu 2 itu. Pertama adalah bermanfaat, kedua sejahtera. Iya. Oke. Poinnya di situ. Oh. Nah, ini poinnya nih, bermanfaat, berguna ya bikin orang happy. Wah, jadi kalau teman-teman ini apalagi yang punya bisnis ice cream, ini semua orang happy loh beli es krim tuh. Jadi itu keren tuh bisnisnya.
Oke. Nah, lalu Coach, ini kan ngobrol nih, ngomong-ngomong nih tentang SOS. SOS kan ini udah Spirit of Success itu salah satunya ya Coach ya. Iya, Itu kan iya. sudah ada ini sejak 2007 yang lalu. Nah, ini dalam satu plan karena kita kan ngobrolin tentang motivator di sini. Eh, dalam 5 sampai 10 tahun ke depan rencananya itu gimana sih Coach? Ya, jadi kalau kita di SOS gitu ya, memang selama ini saya 2-3 tahun terakhir ya, terutama sejak pandemi ini, kan sudah mengurangi sekali keluar gitu. Bahkan 2 tahun ini bisa dikatakan tidak terbang gitu. Kalau dulu hampir setiap minggu saya terbang. Wah, Sampai jadi member gitu dari airlines gitu ya. Tapi sejak pandemi, bahkan sebenarnya sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi itu kan 2020 awal ya. 2020 awal, jadi 2018-2019 itu kita sudah agak mengurangi untuk kegiatan SOS. Kenapa? Karena saya sendiri banyak project ya, banyak bidang pekerjaan yang harus kita tangani, terutama di Kalimantan. Jadi di Kalimantan itu sekitar 5 tahun ini kita berkembang pesat di sana, ya karena banyak ini ya permintaan bukan hanya dari partner kita, juga dari pemerintah juga. Jadi bagaimana kita membangun juga di sana, di Kalimantan. Ya karena kita lihat ya di Kalimantan itu kan masih banyak kekurangan ya kalau dibandingkan di Jawa, wah semua sudah luar biasa fasilitasnya apanya. Kalau di sana kan agak sulit gitu ya. Nah jadi kita mau membangun juga sampai ke sana gitu, sampai ke Kaltara ya di utara yang sudah dekat tuh dengan Malaysia gitu. Nah kita bangun di sana. Nah kemudian SOS ini tetap jalan gitu ya. Jadi dari saya ya sebagai foundernya. Kemudian ada beberapa rekan juga, ya ada murid-murid juga, yang mereka jalankan sendiri pun nggak apa-apa, saya nggak masalah gitu. Ya, tapi bagaimana ke depan ini kita ingin memberikan impact, Pak. Ingin memberikan dampak ya kepada semua orang. Ya, jadi bagaimana mereka, seperti saya katakan itu bisa menemukan potensi di dalam dirinya, dan bagaimana dia bisa mengembangkan potensi itu. Nah, seperti itu, Pak. Untuk ini. Ya. Jadi kita berharap ya ke depan bisa terus memberikan inspirasi. Kalau istilah saya memberikan SIM Pak kita Pak. Jadi SIM. Apa itu Pak? Nah, SIM apa itu? Inspirasi dan motivasi. Wah. Bukan surat SIM-nya ini beda ya. Tapi semangat, inspirasi dan motivasi kepada banyak orang. Gitu. Kalau sekarang kan enak ini melalui online seperti ini gitu kan. Ya, melalui online seperti ini, kemudian nggak harus ini ya, kalau dulu kan, wah, mempersiapkan semuanya, hotel, tempatnya, orang, waduh, luar biasa. Nah, kalau sekarang tinggal buka laptop. Buka laptop atau HP atau gadget gitu kan bisa di mana saja, kapan saja gitu ya. Nah, seperti itu. Wah, keren. Ya. Nah, lalu Coach ini ngomong-ngomong nih ya, kan barusan bercerita nih tentang bisnisnya di Kalimantan dan lain sebagainya. Ini yang tentang si perunggasan tadi. Nah, kenapa sih Coach kok milihnya unggas gitu? Kan mungkin ada beberapa orang nih, orangnya itu yang berbisnis itu kan bisnis itu mikirin, wah, gue harus bisnis ini yang keren nih, buka kafe gitu kan, segala macam. Nah, ini kenapa Coach? Jadi kok milihnya unggas tuh Coach? Iya, jadi kalau dikatakan kita di unggas ini sudah... Apa ada background-nya gitu Coach? Sekitar 30 tahun sudah Pak, saya terjun di unggas. Jadi cukup lama gitu ya. Dan ini merupakan awalnya itu dari perusahaan keluarga. Jadi family business, kemudian saya dipercaya, ya kemudian kita meneruskan Pak dan mengembangkan. Ya kalau dulu modelnya masih 1, 2, masih ini ya, masih konvensional gitu ya. Tapi dengan perkembangan sekarang ya kita mulai modern, mulai menggunakan teknologi, mulai menggunakan online juga ya dan sebagainya gitu. Jadi bagaimana kita di bisnis unggas ini kita mulai ini ya terus belajar ya dan terus meningkatkan diri. Karena yang namanya ilmu, namanya teknologi ini kita harus terus pelajari. Ya, nah jadi background-nya seperti itu Pak. Jadi dari bisnis family kemudian kita kembangkan ya dan bersyukur bisa ada sampai saat ini. Ya meskipun mengalami ini ya beberapa gejolak ya, jatuh bangun juga ya, mulai pernah Krismon itu tahun 98, wah babak belur juga kita pada waktu itu. Kemudian pada waktu apa itu krisis 2007-2008 ya, krisis dunia, sebelumnya sudah diawali juga dengan krisis flu burung. Wah itu 2004-2005, wah gejolak juga kita pada saat itu. Ya dan juga saat ini ya di pandemi ini, ya di pandemi ini juga mengalami gejolak ya. Ya, tapi kita bersyukur puji Tuhan, gitu. Pada saat setiap kali terjadi krisis atau resesi, malah setelah itu usaha kita meningkat. Termasuk saat ini. Ya, jadi tahun 2020 kemarin kita bersyukur
di tengah gonjang-ganjing pandemi dan di tengah masalah gitu ya, problem COVID, kita bisa nambah 1 unit bisnis. Gitu. Di tahun kemarin. Tahun ini kita nambah 1 unit bisnis di Jawa. Kalau yang tahun lalu kita di Kalimantan, yang tahun ini kita nambah 1 unit bisnis di Jawa. Gitu. Dan tahun depan, ini kita udah siapkan, ada 2 unit bisnis baru di awal tahun. Wah, keren. Sebenarnya sekarang sudah mulai, cuma launchingnya sama geraknya sama jalannya nanti di awal tahun sudah mulai. Iya, bersyukur saja. Yang penting kita terus bergerak ya, terus action seperti itu. Oke, nah teman-teman nih, untuk teman-teman khususnya nih yang punya background nih keluarganya berbisnis. Nah, kenapa saya mau ungkapin dulu sedikit. Jadi ada banyak sekali, itu kan saya sering dengar tuh Coach. Jadi ada beberapa anak muda di mana mereka itu kalau dengerin apa itu yang namanya yang ngobrol itu di iPhone itu podcast. Yang di iPhone itu saya lupa namanya itu. Clubhouse betul. Iya. Ya, Clubhouse. Jadi mereka ngobrol-ngobrol, aduh gue tuh disuruh berbisnis nih sama orang tua saya gitu. Itu family business gitu. Padahal ya maksudnya untuk beberapa orang, why gitu. Itu padahal itu bisnis, it's already started, the path is already clear, but you don't want to continue it. Nah ya ini salah satu contohnya sebenarnya Coach Heri, di mana he want to continue, tapi improving yang pasti. Yes. Nah ini mungkin bisa ngasih wejangan tuh Coach. Untuk beberapa teman-teman ya, anak-anak muda kan sekarang ini mulai transisi ya, pergantian dari first generation to second generation, dan bahkan beberapa second generation itu mereka nggak bisa apa ya namanya, nerusin bisnis orang tua tuh kayaknya nggak banget deh gitu. Ada beberapa yang seperti itu paham juga. Iya. Jadi ini untuk para milenial dan juga zilenial. Nah ini ada milenial dan zilenial, generasi Z kan gitu. Oke, jadi waktu di awal saya juga menjalankan bisnis unggas ini kayaknya masa pelihara ayam atau bagaimana gitu ya. Memang kalau kita lihat pelihara ayam di kandang gitu. Tapi sekarang kandangnya kandang tertutup, close house gitu ya. Ya, lebarnya 12 meter, panjangnya 120 meter gitu dan tertutup pakai AC gitu. Ya, kita aja nggak bisa lihat ayam, nggak bisa dengar itu ada ayam di dalam gitu ya, tapi bisa produksinya luar biasa. Ya minimum 25.000 ekor di dalam. Kalau punya tumpuk dua tingkat gitu bisa 50.000 ekor. Dikali 10 gitu udah 500.000 ekor, itu nggak main-main. Investasinya ratusan M itu sudah, bukan kelas puluhan, sudah sampai ratusan M itu. Ya kan? Nah, jadi bagaimana yang namanya bisnis itu apa ya? Bisnis besar atau bisnis kecil, ya jangan lihat itunya lah, tapi lihat bagaimana kita itu mau terus belajar, itu yang penting. Ya, karena investasi yang paling penting itu adalah investasi ke diri kita. Ya, investasi di sini ya, kita belajar tentunya. Jadi bagaimana kita belajar, kita mau selalu rendah hati, mau belajar, kalau ada yang salah kita perbaiki, ya kita teruslah gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya, supaya kita ini kan mau terus berkembang ya, namanya zaman teknologi ya. Ini kita harus terus belajar gitu. Karena kalau nggak belajar kita akan ketinggalan. Ya, saya sempat tulis quotes itu mungkin 1-2 bulan lalu ya, seingat saya ya. Jadi bagaimana orang yang mau belajar itu adalah orang yang muda. Ya, artinya kalau nggak mau belajar, jadilah dia dinosaurus. Bukan tua lagi, tapi dinosaurus. Bisa punah. Punah ya? Iya, gitu loh. Jadi kita ini harus belajar, karena orang belajar kan dia jadi muda. Dia jadi ngerti perkembangan. Gitu. Ya kayak kita juga bersyukur ya, terjadi pandemi memang akhirnya lebih banyak di rumah gitu. Tapi kita pun juga belajar, saya pun juga belajar affiliate marketing, belajar digital marketing, macam-macam saya belajar online dan sebagainya. Jadi kesempatannya kita harus belajar, atau istilah saya itu asah kapak gitu ya. Jadi kalau kita nebang pohon gitu kan, ya nebang pohon kita tebang terus gitu, lama-lama kan kapaknya jadi tumpul. Jadi bagaimana kapak itu bisa jadi tajam dan bisa menebang pohon ya harus diasah. Nah kalau istilah kita asah kapak itu apa ya, belajar. Belajar ini kan sekarang macam-macam, bukan hanya dari buku, dari YouTube, ya, dari acara-acara seperti ini, ya apalagi yang diadakan oleh Landmark.com ini kan luar biasa, ya. Jadi kita terus belajar lah, gitu. Apalagi sekarang ini kan belajar bisa di mana saja dan kapan saja dan gratis, gitu kan. Nah makanya tergantung kita mau nggak gitu. Nah seperti itu Pak. Oke. Wah keren. Nah jadi untuk teman-teman nih, untuk millennials ataupun zillennials yang ngerasa minder gitu atau malu, nggak ada kata malu. Malu itu kalau nggak punya, nggak punya ini. Kalau misalkan kita punya, nah itu udah nggak perlu malu. Ya jadi kalau malu punya pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena uang atau modal bukan yang terpenting.
Ya. Oh, karena dia nggak mau berusaha nih maksudnya coach. Iya, yang Nggak mau penting berusaha, ya, nggak punya. itu. Iya. Harus coba aja start gitu. Yang namanya Yes. duit modal itu bisa dari mana saja ya. Nanti bisa datang. Betul. Yang penting diri kita. Nah, itu. Nah, startnya dari sini ya berarti ya. Yes, ya. Yes, jadi jangan minder ya teman-teman ya. Oke. Nah, Semangat. lalu coach ini yes. Nah, ini kan pandemi ini 2 tahun nih coach. Ini udah pandemi Iya. udah tahun kedua. Ini kena dampak negatif atau positif nih coach? Kalau di total positif. Wah, di total positif keren. Kenapa? Kenapa? Berarti salah satunya ya. Kenapa tuh coach? Karena saya menunggu loh saat-saat seperti ini. Ini saya nggak tahu kenapa benar tuh? apa enggak ya. Tapi saya berharap kalau terjadi krisis. Saya berharap kalau terjadi resesi. Ya, banyak orang takut, tapi kita enggak. Karena kita udah siap dengan pengalaman-pengalaman yang lalu. Yang tadi saya cerita ya, krisis 97-98 tuh, Krismon itu. Ya kan, di mana saya mulai usaha minus gitu. Ya, utang bank dan nggak bisa bayar waktu itu ya. Kita di family business waktu itu bingung, wah, ini dan sebagainya gitu. Ya, tapi bersyukur kita bisa lalui gitu. Jadi sebenarnya kalau ada krisis, ada resesi, justru itu adalah kesempatan kita. Ya, yang namanya krisis itu kan kalau di dalam bahasa Mandarin ya, mungkin teman-teman tahu juga ya, itu kan dari kata ini ya, dari 2 kata gitu ya, yaitu wici. Ya, wi-nya adalah wisian bahaya, tapi ada ci-hui, yaitu kesempatan. Jadi krisis itu ada bahaya, tapi ada kesempatan juga. Memang ada wisiannya, ada bahayanya. Ya, kalau kita tidak bisa ngatur dengan baik, tidak bisa cepat bergerak, ya habis kita. Tapi ada kesempatan. Ya, kayak sekarang ini di tengah pandemi ini banyak sekali kesempatan dan banyak banyak lahir orang-orang yang sukses loh, orang yang kaya loh. Ya kan? Yes. Nah, kenapa kita bilang ada orang yang berhasil, ada orang yang sukses gitu. Ya, sementara ada yang diam-diam saja, istilahnya kaum rebahan ya. Tidur terus, malas terus, akhirnya tidak bergerak. Ya, bahkan online pun tidak, offline tidak, semua tidak bergerak, akhirnya dia mati, ya sudah habis gitu. Ya, nah jadi kesempatan ini begitu luas, apalagi sekarang zaman online gini ya. Nah, makanya saya sendiri juga belajar ini terus untuk online, ya untuk digital marketing, affiliate marketing dan sebagainya, terus belajar lah. Penting kita seperti itu, Pak. Ya, jadi kesempatan itu ada di mana-mana, tergantung diri kita mau ngambil apa tidak, mau mencoba apa tidak, gitu. Oke, wah saya suka sekali itu tadi dengan istilah Weixian dan juga Qikui. Nah, sebenarnya itu kalau boleh dibilang itu kan Weiqi itu sebenarnya di belakangnya ya. Jadi di belakang itu ada kesempatan. Nah, jadi walaupun memang recession ataupun kita dalam posisi down, tapi kesempatan itu memang ada sebetulnya. Tergantung kita mau apa ya, mau gali sumurnya atau enggak. Karena ya kita orang mau nampung air nggak punya sumur, ya mau gimana caranya kita punya air gitu, kurang lebih ya teman-teman ya. Betul. Jadi gali sumur sebanyak-banyak. Nah, ini untuk kaum rebahan itu tuh ya. Iya, betul. Ya, jadi kesempatan itu selalu banyak. Kesempatan itu selalu banyak, tergantung diri kita mau berusaha apa tidak. Ya. Mau ketemu orang, kemudian diskusi, kemudian kita brainstorming, ya banyak sekali hal-hal tergantung diri kita itu sebenarnya. Ya, karena saya percaya Tuhan itu sudah memberikan banyak hal yang luar biasa dalam diri kita, yang mulai namanya potensi, ya, dan yang lainnya. Nah, tergantung diri kita ini, mau nggak kita kembangkan, mau nggak kita berusaha. Ya, tergantung diri kita, gitu. Ya, jadi ayo teman-teman ini, ya, milenial dan zilenial ya saat ini kita harus bergerak gitu. Ya, bagaimana kita harus melihat gitu ya di setiap kondisi, setiap keadaan, resesi, krisis sekalipun, ya kita bisa menghasilkan, kita bisa jadi sukses, kita bisa jadi kaya, gitu. Jadi jangan menunggu. Karena lihat aja ada orang sukses. Nah, kenapa dia sukses? Yang namanya sukses itu kan meninggalkan jejak ya, Pak. Ya kan? Nah, kita kalau belajar, ya kalau kita ikuti, ya kita coba, pasti bisa. Ya memang nggak gampang gitu ya. Kalau gampang, seperti saya bilang, anak TK pun bisa. Semua orang sukses. Bisa, semua orang bisa. Justru karena nggak mudah, ya kita harus belajar. Makanya kenapa saya ngomong belajar. Ya, dan kita coba. Ya, kita coba gitu. Jadi jangan takut, yang namanya gagal, yang namanya rugi, itu sudah biasa. Gitu. Tergantung diri kita mau berusaha nggak, itu aja Pak. Ya, harus antusias, harus semangat. Gitu. Nah, itu tadi ya, quote-nya, with great enthusiasm comes great result. Jadi harus yakin dulu, antusias dulu ya. Betul. Nah, ini saya mau tambahkan ini, mumpung ingat ini. Jadi, kan quotes kita itu ya, quotes saya, ya, with great enthusiasm comes great result. Jadi great result itu hasil yang besar. Bagaimana hasil yang besar kita dapatkan? Itu kalau ada great enthusiasm.
Nah, enthusiasm itu kan antusias, semangat. Nah, akar kata dari enthusiasm itu dari bahasa Yunani, yaitu en dan theos. Ya, en itu artinya dalam, theos itu artinya Tuhan. Jadi kalau ada Tuhan di dalam kita, nah coba bayangkan, ada Tuhan di dalam kita, kira-kira hidup kita gimana? Oh, awesome harusnya ya. Awesome. Ya, kita lihat Tuhan itu kan, wah luar biasa. Ya, Dia pencipta semuanya gitu. Ya, Dia berhikmat. Ya, nah jadi kalau apa ya? Kalau kita ya ada Tuhan di dalam diri kita, ya kita bayangkannya gimana ya? Ya, kalau Tuhan melihat masalah, ya kan pasti bisa selesai. Karena Dia adalah solusi. Yeah. Kan? Iya kan? Ya. Kalau ada kekeringan, ya Dia adalah sumber airnya. Ya kan? Akan menyegarkan kita. Gitu. Jadi enthusiasm itu entheos, di dalam, theos Tuhan. Jadi kalau ada Tuhan di dalam kita, wah itu akan luar biasa. Jadi fokusnya bukan diri kita. Sekali lagi fokusnya bukan diri kita. Fokusnya adalah Tuhan. Ya. Makanya saya selalu bilang ini kepada milenial, zilenial, ya. Jangan tinggalkan ibadah. Harus rajin ibadah. Berdoa, sembahyang, sholat, ya. Penting ingat sama Tuhan. Karena itu yang terpenting. Itu adalah pondasinya. Ya, kalau pondasi kita kuat, ya, dan kita ini bergerak itu nanti jadi apa ya? Nggak ragu gitu loh. Ya, karena banyak orang kan bimbang atau ragu. Ya, atau istilahnya nggak pede gitu ya, nggak percaya diri. Nah, kenapa orang nggak percaya diri? Kenapa dia ragu? Karena dia tidak tahu potensinya apa. Karena dia tidak tahu talenta yang Tuhan berikan itu apa. Kalau dia tahu, itu dia akan semangat sekali. Ya, makanya kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, Tuhan di dalam kita antusias, kita semangat, oke. Result itu akan menunggu. Nah, tapi ingat, kita akan menjalani yang namanya proses-proses. Ya, dan proses itu tidak gampang. Sakit, stres, bermasalah gitu. Saya ngalami semua. Ya, ditipu mengalami, ditusuk dari belakang mengalami, ya rugi, wah bolak-balik gitu. Jatuh beberapa kali, tapi terus bangkit. Terus harus kita semangat. Ya, harus terus belajar, harus perbaiki, harus introspeksi dan evaluasi. Ya, kalau kita introspeksi dan kita evaluasi, kita terus belajar, pasti bisa. Ada orang sukses, masa kita nggak bisa sukses? Dia makan nasi, saya makan nasi, sama-sama gitu pasti bisa. Nah, tinggal kita mau berusaha apa tidak, kan gitu, Pak. Ya? Iya. Gitu. Iya. Wah, nah jadi teman-teman, barusan tuh, poinnya ya. Poinnya itu adalah, jangan cuma berdoa doang. Berdoa doang itu nggak ada gunanya kalau kita nggak berusaha. Barusan tetap ada belajarnya, usahanya. Jadi kalau kita tiap hari cuma berdoa, berharap uangnya jatuh dari langit, itu mimpi namanya. Itu mimpi di siang bolong ya. Jadi barusan saya dengar kata coach itu ada usahanya. Jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Itu usaha sebetulnya. Wah, keren banget. By the way, wah ini kayaknya nanti kalau cerita ini tentang jatuh bangun ini sesinya panjangnya luar biasa pasti ini dari coach Heri ini. 7 hari 7 malam. Kita bakal bikin sesi khusus. 7 hari 7 malam kayak sinetron nanti. Oke. Nah lalu coach, ini cerita nih tentang tim dan juga karyawan ya. Kan ini banyak sekali nih teman-teman punya problem dan juga ini agak sedikit tricky sebetulnya. Nah, model tim atau karyawan seperti apa sih yang menurut coach Heri ini yang menjadi kriteria utama perekrutan? Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang tim, ya saya percaya ini adalah sebenarnya sebuah leverage ya, atau daya ungkit. Jadi bagaimana usaha atau pekerjaan kita itu bisa menghasilkan lebih banyak, itu harus ada leverage. Ya, benar satunya dengan adanya tim. Karena kalau tidak ada tim kan tidak mungkin, Pak, kita kerjakan diri sendiri semuanya. Ya, mulai dari marketing, produksi, finance, ngatur orang, ngatur barang, ini itu kan tidak mungkin kita sendiri semua. Harus ada orang ya yang bersama-sama dengan kita, ya, yang saling mendukung, ya, yang saling melengkapi. Nah, saya ada quotes itu berapa hari lalu ya, dua hari lalu seingat saya. Nah, saya kasih quotes itu. Jadi bagaimana di tim ini kita harus saling melengkapi. Nah, sebenarnya ini terinspirasi dengan ini ya Pak ya, diskusi kita IG Live minggu lalu ya, saling. Yes. Yang ada ilmunya teletabis juga itu, yang ada ilmu teletabis. Luar biasa. Jadi bagaimana kita ini saling melengkapi, saling support, saling mendukung. Nah, dengan kita bisa saling ini, itu hasilnya akan luar biasa. Ya, nah, kalau saya ditanya,
bagaimana saya mencari tim atau orang, itu adalah yang bisa impact. IMPACT. Nah, impact ini kan artinya berdampak, ya, memberikan pengaruh gitu kan. Jadi harus IMPACT. Nah, impact itu bukan hanya dari karyawan kita, tapi ingat yang terpenting itu dimulai dari diri kita. Kalau kita tidak bisa memberikan impact, bagaimana orang lain juga bisa impact? Setuju ya, Pak ya? Setuju ya, teman-teman ya? Nah, kalau setuju boleh tulis setuju ini sambil saya lihat di komen ini berfungsi apa enggak ini komennya. Ya, silakan tulis di kolom chat atau komen ya, setuju gitu. Yang masih hidup, yang masih hidup, yang masih hidup. Yang lagi tidur ya sudah gitu. Oke, jadi kembali lagi impact, Pak. Jadi impact itu singkatannya IMPACT. Jadi yang pertama kalau saya cari orang atau tim itu I adalah integrity. Jadi harus cari orang yang jujur. Memang mencari orang yang jujur atau berintegritas tinggi itu tidak mudah. Ya, itu perlu serangkaian apa ya? Tes, kemudian serangkaian kita pengamatan ya dan macam-macam gitu. Apalagi untuk posisi-posisi tertentu yang memegang peranan gitu, Pak. Ya, tapi kita harus ciptakan sistem. Ya, kita harus ada sistem, kemudian ada kontrol yang benar-benar melekat, yang kita bisa betul melihat orang tersebut, ya, baru nanti akan ada penilaiannya atau performance-nya, ya, indikator performance-nya seperti apa. Nah, ini kembali lagi. Jadi yang pertama adalah I, integrity. Jadi saya selalu tekankan kepada orang-orang saya, yang penting kamu kerja itu integritas, jujur. Kamu nggak bisa, nggak apa-apa. Ya, istilahnya sampai apa ya? Ini ekstrimnya ya, bodoh pun melakukan hal yang salah pun, oke, nanti tinggal perbaiki. Cuma yang paling penting kejujuran. Karena kejujuran itu yang paling mahal. Jadi saya bilang ke orang-orang saya, kamu kalau melakukan kesalahan karena nggak ngerti atau apa, oke, kita maafkan sekali 2 kali. Tapi kalau sekali nggak jujur, sudah lebih baik langsung out. Kita nggak pakai SP 1, 2, 3 sudah. Begitu nggak jujur ya, dan tahu dan ada bukti, ada saksi, sudah lebih baik, sudah enggak. Karena itu yang paling penting, Pak. Gitu. Ya, jadi integritinya. Yang kedua adalah M. M itu berbicara tentang maximize. Ya. Jadi bagaimana dia bisa maximize potensinya dengan cara apa? Yang tadi saya ungkapkan berkali-kali, belajar. Banyak orang malas untuk belajar sehingga akhirnya dia jadi tua, jadi dinosaurus yang tadi saya sampaikan. Ya. Ya, karena kalau dia cuma ilmunya cuma segitu, sementara perkembangan ini kan cepat sekali, Pak. Cepat sekali. Di unggas, di ayam pun juga begitu, apalagi di dunia digital, itu cepatnya luar biasa. Kalau kita nggak belajar, kita akan ketinggalan. Gitu. Saya nggak ngerti, Pak, tentang dunia digital, internet, atau komputer. Saya tanya sama anak saya nggak malu. Gitu. Ya kan? Jadi yang penting bagaimana kita cari orang itu, pertama integrity, kedua adalah maximize. Dia harus mau belajar. Yang ketiga, yaitu P. Ya, integrity, maximize, yang ketiga adalah P. Nah, P itu berbicara tentang persisten. Nah, dia bisa dengan tekun enggak? Karena banyak orang istilahnya itu apa ya? Panas-panas tai itu gitu ya. Ini ngomong kasar. Coca-Cola gitu, dia. Iya, jus gitu hilang gitu. Ya kan, dia nggak persisten. Orang yang sukses adalah orang yang persisten, termasuk karyawan kita juga. Kalau dia sebentar bagus, sebentar hasilnya nggak bagus, sebentar performance naik kemudian turun, itu kan nggak persisten, Pak, nggak tekun gitu. Ya. Karena sebenarnya itu nggak ada loh yang bisa mengalahkan ketekunan. Mungkin orangnya nggak pinter, ya maaf ya, IQ-nya kurang. Tapi kalau dia rajin, ya kalau dia berusaha, dia coba terus, ya tekun itu, luar biasa. Ya, jadi saya kalau cari karyawan itu integrity, kemudian maximize, mau terus belajar, kemudian P-nya adalah persistent, nah kemudian A-nya adalah action. Jadi dia harus belajar untuk bertindak, Pak, untuk bergerak, gitu. Saya ini kadang ini mungkin agak keras ya ngomongnya ya, karena begini, kita tahu ya sebenarnya di dunia ini orang itu lebih banyak pasif atau aktif. Nah, di Indo kira-kira, Pak. Ya, di dunia di Indonesia orang lebih banyak yang aktif atau pasif? Oh, pasif kayaknya ya. Pasif, betul. Ya, penelitian itu membuktikan sekitar 80% orang pasif loh. Makanya kalau kita tanya kepada, ini bisa guru-guru tanya kepada murid, semua bisa diem, ada yang sulit, dia nggak bisa, diem gitu kan. Tiba-tiba bingung, tiba-tiba dapat nilai jelek gitu. Sama juga kita tanya sama karyawan kita, udah bisa, udah ngerti? Ya, diem-diem. Akhirnya pas terjadi masalah, udahlah jadi ini. Nah, karena banyak yang pasif, ya makanya kita harus aktif, Pak.
Nah, saya bilang nih sama orang-orang saya, kalau mau menunda, boleh. Boleh tunda, tapi hanya 1 detik. Saya bilang gitu, Pak. Saya keras itu. Bisa tanya sama karyawan saya. Saya kalau ngomong, kamu boleh tunda, boleh 1 detik. Jadi napas berikutnya jalan. Gitu. Nah, tapi gini ya, tapi ini ada tapinya. Bukan berarti kita kerjakannya sembarangan, ngawur, atau nggak sesuai dengan ini ya, dengan kriteria petunjuk atau prosedur. Bukan, tapi maksudnya kita melakukan sesuatu. Ya, mungkin kita saat itu evaluasi, lihat dulu, kita hitung, kita cek dan sebagainya. Ya, mungkin pada saat itu kita tanya dulu. Nah, itu kan bergerak, Pak. Ya, atau paling tidak bergeraknya berdoa lah. Nah, doa itu kan ini ya, action yang bagus gitu juga kan, gitu. Nah, yang tidak mau kita orang lakukan itu diem, tiba-tiba habis, tiba-tiba rugi. Nah, jangan sampai itu. Jadi selalu saya tekankan, boleh kalau menunda, silakan, tapi hanya 1 detik. Saya gitu, Pak. Saya keras kalau dalam hal ini. Artinya detik berikutnya, napas berikutnya jalan sudah. Minimum kamu laporan, tanya, coba, dan sebagainya. Gitu. Karena nunda itu bahaya ya, Coach? Nunda itu bahaya, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Karena kesempatan itu bisa hilang, Pak. Masalah itu bisa datang, apalagi kita di ayam, itu harus cepat, Pak. Ya, hitungannya bukan hanya jam atau ini, bisa menit atau detik, Pak. Salah itu ayam mati banyak itu. Ya kan? Jadi harus cepat gitu. Nah, ya. Nah, kemudian tadi apa? IMPA, ya, integrity, maximize, persistent, action. Nah, C-nya adalah kita harus lakukan dengan penuh komitmen. C-nya adalah komitmen. Yes, komitmen itu apa? Komitmen itu suka dan duka kita jalani bersama-sama. Mau sukar, mau mudah, mau happy, mau stres, sedih, sakit, ayo coba sama-sama. Jadi kita berkomitmen. Ya, jangan kalau seneng aja, wah lagi seneng, lagi semangat ini, tapi begitu ada masalah, diem, hilang. Tiba-tiba hancur, jangan gitu loh. Ya, komitmen ini, ya, termasuk juga di dalamnya adalah konsisten. Kita coba, kita terus. Ya, dan ini yang terakhir adalah T. Nah, T itu berbicara tentang trust, tentang kepercayaan. Trust-nya kepada siapa? Nah, yang pertama adalah Tuhan. Ya, jadi kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Ya, berdoa itu harus wajib. Ya, nah dan juga trust kepada siapa? Kepada teman-teman. Ya, terhadap rekan kerja. Ya kan? Nah, jadi kita seperti itu, Pak. Jadi IMPACT. Ya, dimulai dari integrity, kemudian maximize, ya potensinya dengan cara belajar, kemudian harus persisten, tekun, ya kalau gagal nggak masalah, coba lagi, berusaha, kemudian kita harus persisten ya, tekun, dan yang berikutnya adalah kita action, bertindak, kita coba, ya nggak apa-apa, kalau nggak ngerti tanya, gitu, ya asal jangan diem, ya memang diam itu emas, tapi ada kesempatan emas, jangan didiamkan. Iya, betul. Ya, setuju ya. Diam itu emas, betul. Tapi ada kesempatan emas, jangan didiamkan, ya dicoba, gitu loh. Ya, oke, action, kemudian komitmen. Ya, suka duka kita jalani, ayo kita coba dengan penuh konsisten, dengan semangat. Ya, dan yang terakhir adalah T, trust, kita percaya kepada Tuhan. Ya, itu harus ya, wajib. Dan bagaimana kita juga percaya kepada rekan kerja kita, teman kita, supplier kita, customer kita juga, ya, dan seterusnya. Oke. Wah, ini daging semua ya barusan yang diobrolin. Nah, jadi teman-teman kalau ngerasa kecepetan atau segala macam, nanti tonton nih recordingnya ya. Tonton lagi, siapa tahu bisa menjadi panduan juga untuk teman-teman. Tadi ada impact ya, ada IMPACT. Nanti boleh dilihat lagi. Wah, itu tapi keren banget by the way. Nah, lalu Coach, kalau ngomong nih ya, tadi kan cerita ya tentang ya komitmen, tentang dedication bahwa even you are in the high position or low position, you should be dedicated to what you're already doing. Yes. Nah, apa pernah Coach sendiri mencapai titik terendah nih dalam bisnis atau personal life? Gimana sih nge-face itu semua tuh Coach? Kan kadang-kadang ya kalau kita lihat ya, maksudnya teman-teman, kalau saya ngeliat teman-teman startup, di mana dia itu punya ide, kadang-kadang idenya agak sedikit gokil gitu ya, dan orang-orang sekelilingnya yakin lu ngerjain yang gituan, aduh lu ngimpi gitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang underestimate gitu, sehingga dia kadang-kadang depres. Akhirnya bener ya, kayaknya gue sendiri deh yang aneh gitu. Nah itu kadang-kadang perlu gitu untuk go up from that. Nah ini pengalamannya Coach, ini gimana sih Coach? Iya, kalau mengalami jatuh beberapa kali tadi saya sudah katakan ya. Dan kita sebagai pengusaha, praktisi bisnis itu biasa gitu.
Ya, tinggal kita bagaimana bisa naik lagi, itu yang penting. Ya. Nah, saya dasarnya adalah impact tadi, Pak. Adalah impact tadi. Jadi saya boleh jatuh, saya boleh rugi, tapi saya harus jaga integritas saya. Ya, kita harus jaga integritas kita. Kenapa? Kalau kita begitu sekali nggak dipercaya orang, ya, habis sudah. Saya selalu diajarkan oleh orang tua saya, oleh papi mami saya. Ya, simyong, kepercayaan, integritas itu yang harus dijaga. Jadi kita boleh rugi, boleh gagal, boleh nggak berhasil, tapi harus jaga integritas. Begitu integritas kita, nama baik kita hilang, sudah habis semua. Ya, jadi nggak masalah gitu loh kalau kita mengalami kegagalan atau ini. Ya, jagalah integritas. Ya, dan terus belajar maximize. Ini kembali lagi pakai impact tadi. Balik lagi ya. Iya, karena saya dapatkan itu, Pak. Itu sekitar berapa ya? Lebih dari 10 tahun, mungkin 12-13 tahun lalu. Ya, karena saya ngalami banyak hal, kejatuhan gitu ya, kebangkrutan, kerugian, ya kegagalan yang tadi saya bilang ditusuk dari orang belakang juga. Makanya saya sadar bahwa kita harus punya sistem. Harus ada sistem, bukan hanya sistem, tapi juga kontrol yang melekat. Bukan hanya itu, juga harus punya orang yang bisa kita percaya, ya dengan impact tadi. Gitu. Nah ini kalau mau bicara tentang masalah sistem ini, wah ini jagonya ya yang di atas ini. Ya Pak Wisnu ini, Bu Evelyn ini luar biasa buat sistem, dahsyat itu. Wah, ya jelas. Nanti boleh kontak langsung tuh di landmark.com ya. Nah, iya. Ini ada bosnya nih kebetulan nih. Iya. Oke, jadi teman-teman jangan pernah takut kalau misalkan sekeliling kamu itu nggak yakin. Tetap yakin kalau misalkan kita udah yakin 100%. Tapi keyakinan kita jangan sampai berkurang dari 100%-nya. Karena kenapa? Kurang 0,1% aja keyakinan kamu, itu bisnis kamu nggak akan jalan. Itu udah nggak yakin. Jadi ya, segimanapun ya kita harus yakin dedikasinya tadi. Tahu ini gagal, tapi gue tahu nih dalam waktu depan ini bakal menjadi sesuatu. Nah ini keyakinan ini. Tapi jangan sampai kita juga menutup diri ya terhadap input-inputan orang ya. Kita kaji ulang lagi tadi menurut berdasarkan tadi pembelajaran yang dikasih sama Coach Heri. Nah, lalu Coach. Iya. Nah, ini nih. Kalau Coach Heri nih ketemu kan yang namanya bisnis itu kan kadang-kadang ya sama kayak main game ya. Kita main game gitu, levelnya makin lama makin susah. Itu kadang-kadang tuh, aduh susah, udah gue break dulu deh. Nah, ketika break itu apa sih yang jadi kesenangannya Coach Heri ini atau pelarian ini kalau ngadepin jalan buntu gitu? Kadang-kadang jalan buntu tuh kadang itu cuma perlu mundur dikit doang sih sebetulnya. Kalau pelarian berarti harus lari ya Pak ya? Bercanda dikit biar tidak tegang. Oke, jadi apa ya istilahnya me time ya, mungkin me time gitu ya. Jadi saya yakin setiap orang itu harus punya me time gitu ya, harus punya waktu untuk sendiri ya, untuk kita refresh lah Pak. Ya, jadi bagaimana bukan pelarian, kalau pelarian nanti berlari gitu kan ya. Tapi bagaimana kita merefresh diri kita ya. Kalau saya sukanya membaca, saya sukanya nonton video, film, ya YouTube ya seperti itu. Ya macam-macam yang saya lihat, bukan hanya ilmu-ilmu yang serius atau ilmu motivasi atau belajar bisnis, bukan hanya itu. Ya sekali-kali juga ilmu yang apa ya lucu, ada yang guyon, ada yang ini nggak apa-apa gitu. Jadi merefresh kita. Ya teknologi juga saya suka. Ya, saya juga belajar itu, teknologi, kemudian finance juga saya belajar, ya, baik saham, kripto, dan lain-lain gitu. Yang penting mau terus belajar lah, ya, karena kalau kita belajar, kita kan jadi muda, gitu. Kalau nggak kalah sama yang muda-muda, kan? Anak-anak sekarang hebat loh, luar biasa, milenial, zilenial ini. Ya, jadi kita harus terus belajar, gitu. Ya, jadi ya refresh lah. Terus belajar, supaya jangan punah ya. Iya, jangan kayak dinosaurus tadi. Oke. Nah, Coach, ini nih kalau ngobrol kita berandai-andai aja. Kalau kita berandai-andai nih, Coach. Kan tadi pengalaman Coach ini udah cukup banyak sekali ya, khususnya di bidang bisnis. Nah, kalau boleh dikasih kesempatan nih, Coach, buat balik ke 10 sampai 15 tahun ke belakang nih. Apa sih yang mau disampaikan sama Coach Heri saat ini ke Coach Heri yang 15 tahun lalu sih, Coach? Nggak ada. Nggak ada. You're already doing good. Something like that. Karena saya enjoy dalam setiap detik, dalam setiap menit, dalam setiap jam, dalam setiap bulan, dalam setiap tahun kehidupan saya. I really enjoy. Awesome. Nggak perlu ada yang disesali. Ya itu tadi namanya belajar lagi. Kalau salah, kalau rugi, kalau stres, kalau sakit, itu biasa. Namanya manusia. Nggak mungkin, Pak, ada orang terus bagus gitu. Nggak ada.
ya kan? Yeah. Pasti ada naik turun, jatuh bangun, itu biasa, ya kan? Nah, tinggal bagaimana kita memaknai setiap hal tersebut, ya. Jadi pada saat kita jatuh, lagi sakit, lagi bangkrut, gimana kita memaknai, gimana kita evaluasi, introspeksi, ya gimana kita belajar, gitu, ya kan? Jadi ya just enjoy, gitu, ya. Makanya ini ada komentar nih dari Atin nih Coach. Atin Liesitokin katanya, wah makannya awet muda, Coach Heri awet muda karena terus belajar. Bener nggak nih Coach? Belajar bikin awet muda? Belajarnya sama yang muda ini, sama anak muda, sama anaknya nih kok Coach Heri. Yes. Saya sudah kepala 4 Pak, sudah kepala 4. 4, ada 3 yang lain ya. 1, 2, 3, 4. Ya, saya sudah 40 lebih ya. Anak saya sudah hampir 20 tuh. Ya, jadi sekarang masih di luar, sedang kuliah di luar. Karena pandemi belum bisa balik gitu ya. Saya juga belum bisa ke sana. Nah, jadi keren. Jadi ya belajar terus lah, belajar terus dari orang-orang hebat. Banyak orang-orang hebat. Ya, saya juga suka lihat itu di YouTube itu. Banyak sekali orang-orang hebat. Ya, mulai dari yang kelas dunia, Elon Musk, ya, kemudian Mark Zuckerberg gitu ya, sampai ke Warren Buffett, ya, sampai di Indonesia juga kan banyak ini tokoh-tokoh yang kita bisa belajar itu. Ya, mulai dari Pak Hermanto, ya, Pak Tung Desem gitu ya, dan lain-lain. Wah, banyak sekali, kita bisa banyak belajar. Ya, apalagi YouTube ini kan sudah ini ya, bisa kita lihat setiap saat kan ya, penting mau terus belajar. Ya, bukan hanya belajar saja, harus bertindak juga. Impact tadi. Oke, wah keren. Ini teman-teman pasti banyak dapat hal nih. Nah, kalau pengen tahu dapat hal lagi nih, saya mau bertanya nih satu hal nih sama Coach Heri nih. Nah, ini kan berdasarkan pengalaman Coach Heri nih, Coach. Pasti kan banyak nih yang dilihat, yang dilewatin gitu ya, baik itu dalam sisi bisnis, life, and everything gitu. Nah, kan ini sekarang nih kalau kita lihat nih yang namanya startup itu lagi happening ya. Anak-anak muda itu, lu mau ngapain bro? Gue mau bikin startup katanya. Wah, bikin startup. Startupnya ngapain? Kadang-kadang mereka ya startupnya masih bingung-bingung lah. Cuman cita-cita itu menjadi seorang startup. Nah, pernah ada ide nggak sih dari coach sendiri yang terlintas gitu di kepala? Kayaknya kalau kayak gini tuh harusnya ini gampang nih. Ini coba aja ada orang yang membuat seperti ini. Siapa tahu nih teman-teman anak muda semua bisa menjadi inspirasi juga bahwa wah bikin kayak gini ini ide dari Coach Heri bener juga nih gitu. Gue bakal bikin coba deh gitu. Ada nggak tuh Coach? Kalau saya sampaikan ini nanti mahal ini harganya. Enggak. Idea. Mahal ini harganya. Oke, tapi gini ya, saya mau beritahu gini, startup itu bagus. Startup kan memulai naik ya. Berasal dari kata start sama up. Start mulai, up-nya naik, itu bagus. Ya, tapi ini statistik loh. Pernah disampaikan juga oleh pakar marketing ya, Pak Hermawan Kartajaya. Startup yang mulai dan berhasil itu nggak sampai 10%. Jadi ada 100, belum tentu 10-nya bisa bertahan di 2 tahun pertama, apalagi 5 tahun. Kayaknya nggak akan sampai. Gitu. Karena apa? Karena orang tidak konsisten, tidak komitmen. Gitu. Ya. Jadi menurut saya kita itu harus tahu, karena gini yang namanya bisnis, saya percaya itu adalah sebuah art ya, sebuah seni. Jadi kita tahu kapan harus masuk dan kita tahu kapan harus keluar. Memang itu tidak gampang. Itu perlu jam terbang ya, perlu latihan gitu ya. Sama juga saya di bisnis gitu, nggak semua berhasil. Ya. Nah, jadi kita harus melihat, memantau, evaluasi. Ya, kalau ditanya kira-kira startup model apa, sebenarnya bisa semua gitu. Ya, misalnya contohnya di makanan gitu. Sekarang ini kan banyak collab ya Pak ya, kalau kita lihat banyak kolaborasi, ya banyak mix macam-macam rasa dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya apa ya, yang tadi saya katakan di awal itu, terus belajar, terus lihat itu, ada peluang apa kita coba gitu loh. Ya apalagi sekarang ini cepat sekali perubahan itu, sangat cepat. Kalau kita tidak mengikuti, tadi saya bilang tidak belajar, habis loh kita. Habis. Ya meskipun bisnis core bisnis saya itu adalah pembibitan peternakan ayam, memang tidak semua orang bisa masuk di dunia ini. Punya uang triliunan pun belum tentu dia bisa masuk atau dia sanggup gitu. Karena apa ya? Barrier to entry-nya cukup besar gitu ya. Untuk masuk juga enggak gampang gitu. Jadi sekali lagi yang penting adalah sekarang gini lah ya. Kalau menurut saya ya, kita nggak usah pikir apa ya, waduh, kita harus bisnis itu menguntungkan. Enggak. Saya enggak gitu.
Ya, kita coba dari apa yang kita punya, yang kita ada, ya coba aja jalankan. Misalnya kita seneng masak, kemudian mau bikin apa? Sekarang ini kan zamannya sudah ghost kitchen ya Pak ya, cloud kitchen. Jadi nggak harus ada rumah makannya kan? Ya. Nah itu ya kita coba gitu loh, ya kan? Dengan berbagai cara online gitu. Nah buktinya kita lihat kan ada yang bintangnya mendekati 5, 4,8, 4,9. Ya 5K plus, itu berarti kan 5.000 orang lebih. 9K plus itu sudah 9.000-an orang. Ya kan belum termasuk yang lain kan gitu. Nah berarti kan kalau ada orang bisa, kita juga bisa. Nah tergantung kita ini mau konsisten enggak, mau terus coba apa tidak. Ya, mau terus kita upgrade terus. Jadi misalnya suka apa? Nah, suka fotografi. Oh sekarang fotografi juga online Pak. Gitu loh. Bisa memberikan kursusnya juga secara online. Public speaking pun juga begitu. Ya, jadi banyak hal. Ya, tergantung kita itu, kalau menurut saya begini. Apa yang ada dalam diri kita, yang Tuhan berikan, ya sudah kita coba dulu. Minimum ada satu. Ya, tadi saya bilang untuk makanan, misalnya untuk fotografi, ya, kemudian hal yang lainnya, banyak. Tergantung passionnya juga ya, Tapi ini mau saya ingatkan, passion bukan satu-satunya loh. Banyak orang bilang, wah passionnya harus di situ, harus ini dulu. Enggak. Menurut saya enggak gitu. Ya, yang penting kita coba, berusaha. Gitu. Jangan takut gagal. Yang namanya gagal itu biasa. Ya, enggak ada loh Pak, orang sukses itu semua baik. Saya belum pernah dengar. Pasti ada betul. Pasti ada jatuh bangun. Loh ya kan Pak? Kita lihat saham-saham yang paling hebat di dunia. Pasti pernah naik turun. Enggak mungkin dia naik terus loh Pak. Nggak mungkin loh. Coba kita lihat perusahaan apa, Coca-Cola, Apple, Facebook atau apa, nggak mungkin naik terus, nggak mungkin. Pasti ada saatnya dia turun dikit, naik, turun. Tapi kalau di tren, nah kan trennya naik, gitu. Yes. Ya. Nah kalau mau berbincang-bincang masalah lebih detail, lebih dalam, itu lain itu sesi khusus mahal itu. Nah, nanti teman-teman bisa kontak langsung sama Coach Cherry. Tapi yang paling penting ya teman-teman ya. Ini adalah konsisten dan juga terus upgrade. So what you already have, consistency is the most important thing. Jadi kita konsisten. Nah mengenai kapan kita harus stop dan quit, nah itu by experience. Pastinya jangan sampai ya kita udah tahu ini udah blong gitu ya, maksudnya zong tapi kita terus jalanin. Wah itu juga kita sama ini ya, maksudnya kita melakukan suatu kesalahan di situ juga. Nah, inilah kita perlu orang-orang ya seperti Coach Cherry ini. Nah, gimana nih kalau orang ingin menggunakan jasa Coach Cherry ini? Gimana tuh Coach? Kalau menggunakan jasa saya tidak memberikan jasa gitu ya. Oh, tidak memberikan jasa? Saya nggak berikan jasa. Jadi, saya berikan itu gratis gitu. Ya. Kecuali memang ada kelas-kelas khusus ya, saya berbicara khusus gitu ya, tentang properti misalnya, tentang investasi dan sebagainya, itu ada kelas khusus, ya memang ada budget, ada angkanya gitu ya, tapi sekarang sejak beberapa tahun terakhir, saya berikan itu free Pak. Gitu. Karena, sorry ya, bagi saya jadi coach ini bukan karena saya hebat, bukan, sama sekali enggak. Tapi karena saya belajar dan saya pernah mengalami, saya mau share kepada teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau ditanya berapa bayarannya, saya nggak tarik bayaran gitu. Asal dia komitmen mau berubah lebih baik. Kita seperti itu. Gitu. Karena, sorry ya, saya tidak mengambil ini ya, istilahnya ya, bayaran ya, atau ini saya nggak ngambil gitu. Ya, karena saya bersyukur sudah punya kerja, sudah punya dapat penghasilan ya, dan semuanya ya sekarang saya ingin membantu gitu ya, ingin memberi semangat gitu kepada teman-teman semua, khususnya milenial dan zilenial gitu ya, supaya mereka semua ini bisa, ayo kita ini belajar gitu. Makanya kenapa saya secara rutin Pak mengadakan IG Live ini tiap minggu gitu. Ya, besok juga ada. Besok saya akan sharing dengan teman saya itu tentang Abipraya. Wah, itu seru. Tentang robot, jadi apa itu? Follow ya. Oke. Jadi ini balik lagi ya teman-teman. Bukan berarti Coach Cherry-nya nggak mau, tapi ini beliau ini ingin mengembalikan to turning it back to the community. So he want to give it to all of you. Tapi community yang mana? The people who want to leveling up, yang pasti. Jangan
yang cuman levelnya nyampe di sini, then you stop. Ya itu apa nguras tenaga ya gitu ya, tapi stop di sini ya itu nggak ada final end-nya gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang ngerasa bahwa wah gue ini powernya nih gede nih, powernya gede, nafasnya panjang, super panjang, ya silahkan nanti hubungin langsung ke Cherry. Ya, Siapa boleh tahu DM, beliau boleh nanti DM atau pas saya Nah. ada di mana nanti boleh ketemu, boleh ngopi, boleh kita sharing lah. Gitu. Wah, nanti kita bakal ngopi nih ke Malang nih. Saya bakal ke Malang nanti ya, ketemu ke Siap. Cherry. Siap. Nah, oke Coach. Wah, gak kerasa ini udah 1 jam kita ngobrol. Iya, Nah, sudah 1 ada jam ya. tips, ada tips terakhir nggak nih dari Coach Cherry untuk teman-teman semuanya nih yang mendengarkan acara Ngebis kali ini? Ya, thank you ini sebelumnya untuk Pak Visnu, Bu Evelyn ya, teman-teman dari Landmark untuk kesempatan bisa sharing. Kalau ditanya apa tips terakhir tadi sebenarnya sudah ada di awal gitu ya, yaitu be enthusiast and impact others. Jadi 2 kata kunci, entusias sama impact. Nah, jadi bagaimana kita harus antusias, harus semangat ya dengan Tuhan yang ada di dalam kita. Entheos tadi, Tuhan ada di dalam kita. Kalau Tuhan sudah ada di dalam kita, wah kita akan semangat. Ya, karena saya yakin Tuhan itu kan tidak malas-malesan. Saya yakin Tuhan itu tidak berpikir yang negatif. Ya kan? Pasti positif, pasti semangat, ya pasti memberdayakan orang, ya kan? Ya. Jadi harus semangat kita. Jadi antusias gitu. Dan yang kedua adalah impact, ya. Be enthusiast and impact others. Jadi kita bagaimana memberi dampak kepada orang-orang ya melalui I-nya integrity, M-nya maximize, P-nya persistence, E-nya adalah action, C-nya adalah komitmen, dan T-nya adalah trust. Oke. Wah, keren banget. Thank you banyak. Thank you so much by the way Coach untuk waktu dan juga untuk sharingnya. Ini hari ini benar-benar daging nih. Untuk teman-teman yang baru join, yang baru lihat, nanti tonton YouTube-nya dan juga lihat nanti. Wah, ini hari ini banyak sekali nih dagingnya nih ya. Khususnya untuk teman-teman semuanya untuk belajar nih, untuk belajar mengetahui how to. Karena di sana banyak tips dan triksnya. Thank you sekali lagi so much untuk Coach Cherry. Nah, teman-teman. Thank you. Ya, stay safe and stay healthy, Coach. Teman-teman, minggu depan kita, khususnya untuk bulan Desember, Ngebis nanti nggak akan ada dulu selama Desember, tapi minggu depan akan ada acaranya BTF, atau ini about beauty and technology. Nah, nanti minggu depan itu akan ada di tanggal 8 Desember. Jadi teman-teman nanti bisa lihat iklannya ya di YouTube. Kita bakal ada acara tersebut. Tuh. Bakal banyak sekali pembicara-pembicara. Karena kenapa? Bidang beauty sekarang ini lagi booming nih, lagi happening. Banyak sekali orang-orang keren muncul karena bidang beauty ini. Jadi siapa tahu teman-teman, wah ini kayaknya bidang saya banget nih. Nanti boleh join di sana. Di bit.ly namanya, aduh saya lupa lagi. Ini ada, nanti iklannya lihat aja ya. Saya lupa dah. Ya. Ada Pak Yahya juga ya. Ada Pak Yahya gitu. Ada Pak Yahya Sunario juga. Keren. Oh, BTF. Oh, ini ada.